Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ada berbasis sumber daya alam. Bicara sumber daya alam, semestinya fokus kita bukan pada eksploitasi, tetapi pengelolaan. Yang disebut dengan pengelolaan bukan hanya terbatas pada aspek yang bersifat tambang, misalnya sumber daya air di Jawa Barat sangat berlimpah. Baik air permukaan yang melahirkan bendungan Jatiluhur, Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, Bendungan Jati Gede, itu adalah sumber daya yang melimpah yang bisa dikelola dan berkirim air ke Jakarta, dan itu nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua adalah kita harus menyelamatkan sumber-sumber air yang alami, yang ternyata memberikan kekayaan yang cukup melimpah bagi industri pengelolaan air. Untuk itu, kalau ke depan hilirisasi dilakukan, maka kita akan memiliki nilai tambah yang sangat tinggi dari pengelolaan waktu itu. habis. Mitigasi bencana. Saya memahami kalau di Pangandaran kembali pada UGA karena berbagai perlengkapan teknis sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap masyarakat ketika menjadi bencana, perlengkapan teknologinya pada mati. Ini yang terjadi mungkin disebabkan karena satu, perangkatnya terlalu murah, yang kedua masyarakatnya tidak ramah terhadap perangkat itu. Tetapi kita memahami bahwa apa sih problem kita? Problem kita ini tidak meletakkan sendi pembangunan pada karakteristik wilayah. Di daerah banjir itu rumahnya pendek, tidak diberikan rumah panggung. Di daerah rawan bencana longsor, rumahnya tembok. Ini problem kita, sehingga mitigasi bencana dilakukan lewat pembangunan infrastruktur berkarakter didasarkan pada kondisi geografis wilayah. Waktu Anda habis. Langsung saja, boleh dibacakan. Subtema industri budaya. Budaya makanan lahir dari makanan ibu. Nasi jamblang di Cirebon itu lahir dari makanan ibu yang ada dalam lingkungan kultur leluhurnya. Yang menjadi problem kita hari ini adalah ketika outlet-outletnya tidak tertata dengan rapi, kemudian tidak diwariskan pada anak-anaknya menjadi kurikulum pendidikan di sekolahnya. Beda dengan makanan-makanan luar yang disajikan dalam bentuk standarisasi sehingga mereka bisa go internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, diperlukan juga konsultan dan promosi serta iklan yang dilakukan secara terus-menerus, dan itu bisa dilakukan intervensi melalui anggaran Provinsi Jawa Barat. Kemudian kampung adat akan lahir bagian dari mitigasi bencana, karena kampung adat sesungguhnya kampung yang sesuai dengan iklim dan Waktu lingkungannya Anda telah masing-masing. habis. Segmen ke-6 ini adalah segmen terakhir di mana pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup. Saat ini kita dihadapkan pada sebuah problem. Gunung-gunung mulai gundul. Sawah-sawah teruruk oleh berbagai perubahan ekosistem iklim ekonomi. Pinggir laut hari ini mengalami abrasi. Sungai-sungai mengalami pendangkalan. Ketika kemarau, rakyat Jawa Barat banyak yang antri untuk mencari air bersih. Dan ketika hujan, dia mengalami banjir. Seluruh problem itu berlangsung dari tahun ke tahun, seolah menjadi kenduri yang tidak pernah berhenti. Maka diperlukan kebijakan yang fundamen, yaitu mengembalikan Jawa Barat pada jati dirinya. Jati diri sebagai masyarakat hutan, jati diri sebagai masyarakat daerah perkotaan, dan jati diri sebagai masyarakat pesisir, serta jati diri sebagai masyarakat pesawahan. Seluruh produk kebudayaan, makanan, pakaian, karya seni itu adalah produk yang lahir dari hulu kebudayaan. Untuk itu keprihatinan para pelaku seni hari ini adalah matinya para pelaku seni tradisi karena kehilangan tempat mereka untuk berekspresi. Desa-desa kehilangan ruang publik untuk berinteraksi. Maka dari itu, lemur diurus dan kota ditata adalah bagian ikhtiar kami untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi pembangunan pada habitatnya. Kalau sudah fungsi pembangunan kembali pada habitatnya, maka angka ekonomi akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian kita dihadapkan kembali pada kaum minoritas yang tidak punya ruang ibadah, karena intoleransi terus berkembang. Intoleransi tumbuh karena ada yang mengkapitalisasi intoleransi sebagai bagian dari kapitalisasi politik untuk menuju pemilu. Untuk itu, kalau ingin mengembalikan
mengembalikan Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah repeh rapi, silih asa, silih asi, silih asu, silih pikanyaa. Maka kembalikan habitat alam pada aspek penciptaannya. Yang kedua, hentikan berbagai politisasi agama, baik internal agama maupun eksternal agama. Yang ketiga, berikan ruang yang terbuka bagi seluruh rakyat Jawa Barat untuk beribadah berdasarkan Baik, waktu keyakinannya. Anda habis. Ini ikatan alumni SLB. Nyo, Cimahi. Mohon kajian SLB kan Jawa Barat hasilnya. Oh. Tadi yang ngobrol di Kang Deddy Channel. Aduh, hayang diasupkeun. Sok menang hayang asup na Kang Deddy Mulyadi Channel cenah. Geus boga pamajikan sabar hiji aing sok loba pamajikanana aing mah. Balad-balad muki teh babaturan urang loba si anu 2 anu 3. Mang Ade sabar hiji pamajikan. Udah. Duda, ka mana pamajikan? Aya. Aya. Diserah. Diserahkeun. Kunaon diserahkeun? Menyeleweng. Nu nyeleweng saha? Mang Adena meureun Bang Orde sok sia. Bener teu Bang Orde? Heuh kan? Kanyahoan kan? Tuh cek aing ge. Lamun urusan bangor ya kan tong boros si mumu. Mang Ade ge bangor kanyahoan. Eta Mang iya, Mang Ade kanyahoan ka urang mana ku pamajikan tapi ka digugat cerai. Bandung kan. Ka urang Bandung. Dan mana geus nyeleweng. Oh, manehna teh nyeleweng. Manehna nyeleweng ka urang mana? Orang Indramayu. Ka urang Indramayu Mang Ade nyeleweng ka urang mana? Bandung. Jadi duana sarua nyeleweng. Oh, jadi we geus ninggalkeun budak teu. Kenalkeun Dua, ayeuna budak diurus ku saha? keduaan. Kuduaan. Nu Mang Ade nu mana? Bulanana we bareng. Giliran. Giliran. Oh, giliran. Pamajikan geus boga salaki deui. Encan. Encan. Gawe naon nu majikan ayeuna? Justru kan alumni Citerep sama Heeh. SLB. Heeh. Kita tuh pengen ngajuin apa ke Kemensos. Ieu mah geus urusan teh urusan gampang. Ieu mah ukur nanya, pamajikan Mang Ade gawe naon ngurus budak? Kita jualan madu. Di mana? Madu jadi agen madu di Kota Bandung. Tapi teu di madu henteu. Jadi agen madu di Kodang Bandung, hirup di dinya. Iya, Mang Ade hirup di naon ayeuna? honor Honor di mana? Pemkot Di Pemkot Cimahi, Bandung. Bandung. Bagian naon? di Sinkom. Hah? Di Sinkom. Oh, komunikasi. Saya penyiar radio di Pemkot. Oh, bagian penyiar radio, radio naon? Radio Sonata. Radio naon? Sonata. Oh, Resonata Radio Pemda. Iya. Oh, Sturada. Sturada. Oh. Bagian program naon Mang Ade? Informasi siaran. Jadi program sosialisasi wali kota. Naon maksudna teh programna naon? Pan sok aya bagian informasi. Iya. Penyiaran anak berita. Oh, berita. Jadi kita diulas. Coba urang cobaan. Urang pecahkan Mang Ade. Naon Sturada naon? Sonata. Sonata teh singkatan tino? Kayak singkatan ya. Oh, Sonata Sturada Kota Bandung. Ya. Oke. Pamirsa kaum dangu anu mulia, dina wengi ieu simkuring kasumpingan Mang Ade, penyiar radio Sonata Kota Bandung. Nah, Mang Ade bade ngadugikeun informasi-informasi penting ka balarea wargi-wargi Kota Bandung. Mangga Mang Ade. Ya. Selamat pagi. Penting sadar Mang Ade penting. rencanain pagi. Ibaratna kan namanya penyiar. Selamat malam Mang Ade. Iya, selamat malam. Heeh. Para pendengar. Semoga pada sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita sebentar lagi akan menuju pilkada. Kita sukseskan pilkada Jawa Barat dan pilkada kabupaten serta kota. Jangan lupa Anda harus selalu men-check-in apakah Anda sudah terdata sebagai pemilih. Karena pemilih satu suara itu sangat berarti. Jangan sampai suara kita dipergunakan oleh yang lain. Jadi pada seluruh pendengar, kita sama-sama sukseskan pilkada Jawa Barat tanggal 27 November. Itu aja seperti itu. Ya, karena Mang Ade sekarang datang ke KDM Channel, maka saya akan mewawancara Mang Ade tentang kehidupan kesehariannya. Mang Ade tinggal di mana sekarang tuh? Di Kota Bandung. Di mana di Kota Bandungnya? Sadang Serang. Di Sadang Serang. Sadang Serang? Ya. Gang naon?
Jalan Sadang-Serang di Rusunawa. Di Rusunawa tinggalna. Rusunawa. Sorangan. Itu anak sama ibu-ibunya. Mang Ade sendiri tinggal di mana? Kos di Cibunying. Kos di Cibenying. Jadi Mang Ade ngaduda kos di Cibenying. Sudah berapa lama Mang Ade teh ngaduda? 3 tahun. 3 tahun. Apakah selama ngaduda ini Mang Ade tidak pusing kepala? Pusing. Kalau pusing bagaimana cara menyelesaikannya? Berpuasa. Oke. Baiklah, saya akan bertanya tentang kehidupan Mang Ade dalam setiap hari. Urang sieun wawancara ini cicing. Berapa penghasilan Mang Ade sebagai tenaga honorer? Keheulan can anggeus ya teh. Berapa penghasilan Mang Ade sebagai tenaga honorer? 1 juta. Kok murah banget? Ya emang segitu. Ngan sakitu-kituna. Segitu-gitu. Tambahannya dari mana untuk bisa hidup selama 1 bulan di kota Bandung? Saya kebetulan ada bapak angkat, di antaranya Ketua Golkar Kota Bandung. Pak Edwin. Itu sangat baik. Sering bantu buat kosan. Jadi Mang Ade dipangbayarkeun kosan. Ya. Selama per bulan. Selama udah lama. Sampai sekarang masih. Dan seterusnya kayaknya. Ya mudah-mudahan. Ya, tahu. Makan Mang Ade berapa sehari? Kalau saya kadang makan sekali, kadang rata-rata sekali kalau saya, kecuali anak yang didahului. Bang Ade makan sekali karena memprioritaskan anak. Waduh, Bang Ade ini anak utama. Iyalah. Jadi pernah sering makan sekali? Sering. Karena tidak mampu makan 2 kali atau 3 kali? Iya. Karena tidak mampu? Iya. Waduh, bagaimana itu menahan lapar? Ya kita berusaha berpuasa atau bagaimana. Karena pada dasarnya anak generasi kita harus diutamakan. Harus diutamakan. Jadi Jadi lebih baik Mang Ade mati kelaparan daripada anak yang mengalami penderitaan. lebih baik saya kelaparan daripada anak yang kelaparan. Jadi mati mambung. Jali. Ulah. Ayang nyaksian anak kelas sukses. Ayang anak sukses. Nah kemudian Mang Ade kan berarti problemnya di beras. Semua lah. Naon wae Mang Ade problem? Banyak. Apa aja? Anak belum terbayar SPP sekarang SMA. SPP can kebayar. Seberapa bulan? 3 bulan. Oke, terus kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 SMA. Kelas 1? SMA. SMA mana? Kartika. Berapa bayaran sebulan? 375. Sebulan? Iya. 375 didapat dari mana itu? Iya, kadang ada bantuan dari perorangan. Akhirnya Mang Ade mengumpulkan uang untuk bayar 375. Iya. Yang satu lagi? Itu yang jadi masalah. Kenapa? Dia anak SD harusnya kelas 4. Susah sekolah. Itu dekan sekolah? Susah. Mau sekolah? 4 kali pindah. Kenapa? Iya itu makanya susah sekolah. Nggak mau sekolah? Iya. Jadi yang kedua ini nggak mau sekolah? Iya. Tapi Mang Ade pengen dia sekolah? Sangat pingin. Pengen dia sekolah? Udah pesantren berkali-kali kabur. Kabur wae? Kabur wae. Rada bandel budakna? Bandel laki-laki. Sigana nurut ka bapana suga? Itu lah bapak nama bagus. Bapak nama bagus. Nah, jadi solusinya adalah pertama solusi kebutuhan pokok. Ya kan? Pemilu kan seminggu lagi. Ya kan? Nanti saya beresin setelah tanggal 27. Kalau sekarang saya nanti dianggapnya money politik. Oke? Oke kan? Nah, jadi seluruh kebutuhan pokoknya nanti saya beresin selama 2 tahun ke depan. Ya, terus nanti saya harapkan juga kayak encan dulu. Encan. Yang kedua, itu anaknya nanti biaya pendidikannya dari saya. Yang Mang Ade nggak usah berpikir yang 300 sekian per bulan. Itu sudah tanggung jawab saya. Sehingga kalau biaya pendidikan anak sudah saya ambil alih, anaknya menjadi anak asuh saya yang kesekian, berarti Bang Ade bisa makan sehari 2 kali dong kalau begitu. Bisa ya? Bisa kan? 370, berarti niti hampir 11.000 sapoe. Bisa beli nasi bungkus. Oke? Ngusul apa lagi? Para disabilitas tunanetra khususnya. Tolong dikerjakan jika Bapak nanti gubernur jadi. Ya, selama ini tidak ada gubernur yang mempekerjakan para penyandang disabilitas. Jadi tunanetra di outlet-outlet atau di mana bagian informasi kan bisa. Itu tidak pakai penglihatan kan, pakai suara. Oke. Harusnya dimasukkan. Oke. Ya, jadi nanti itu pesannya. Iya. Insya Allah. Jadi tolonglah sarana-sarana dan permudah. Ya. Di Rusunawa. Rusunawa itu dipersulit buat tunanetra. Kenapa? Ya itu nggak tahu. Jadi saya minta ada khusus.
Rusunawa. Khusus tunanetra. Dan kemudian yang berikutnya juga saya mohon pada para tunanetra termasuk Mang Ade, hentikan kebiasaan bangor. Bangor mah manusiawi. Jangan bangor yang jelek. Oke, baiklah, ini pesan buat Mang Ade, buat seluruh rakyat Jawa Barat. Nanti Mang Ade sekarang pulang sudah bawa oleh-oleh. Anaknya jadi anak asuh saya. Kebutuhan pokoknya nanti kita supporting. Oke, siap, Mang Ade. Siap. Ya. Ya, debatnya kan kita biasalah menghadapi perdebatan, tapi kalau saya sih boleh memberikan otokritik ya, itu lebih pada seperti cerdas cermat menurut saya gitu loh. Jadi orang terpaku pada jawaban-jawaban yang kelihatannya sudah tersedia di mejanya masing-masing, pertanyaan-pertanyaannya, sehingga tidak terjadi alur pembicaraan ke arah solusi yang bersifat kebijakan. Itu semua yang muncul adalah aspek-aspek yang bersifat teknis administratif yang itu didapatkan dalam soal-soal jawaban, sehingga semoga KPU ke depan semakin memperbaiki pola debat itu, karena ini adalah debat calon gubernur dan debat calon wakil gubernur, bukan debatnya para kepala organisasi perangkat daerah. Nah, sehingga arah pertanyaannya adalah pada arah policy. Ya, policy itu aspek-aspek yang bersifat idealitas. Nah, tataran-tataran teknis itu kan sebenarnya dilakukan nanti, bukan hari ini. Seperti apa Pak? Kenapa? Jawabnya seperti apa Pak? Debat. Iya, kan seperti kalau tadi kan kelihatan tanya jawab tuh, ada pertanyaannya, terus kemudian sudah ada jawabannya. Bukan lahir dari sebuah gagasan pemikiran yang original. Karena kan pemimpin tuh beda. Karena pemimpin tuh beda, maka di depan publik pemimpin itu mengeluarkan berbagai ide-ide gagasan original dia, yang itu diuji ide gagasannya menjadi nilai-nilai baru. Bukan sesuatu yang bersifat tekstual yang sudah ada seperti ada pertanyaan tanya jawab. Nah, ini yang dimaksudkan, kita pengen dong debat kayak presiden di Amerika kan, seperti itu. Ini yang dimaksud. Pak, tadi kan lagi debat terus dibahas soal alih fungsi lahan, sementara di Cayu Majak Publik sendiri kan metropolitan Rebana terus dibangun, Pak. Gimana Pak? Nah, itu yang dimaksud. Gini, misalnya gini, sebuah kawasan industri itu kan tidak melulu isinya bangunan. Saya termasuk yang memiliki gagasan begini. Ketika ada kawasan industri, maka ada kawasan hutan. Biarkan itu terpertahankan harus berapa persen. Di kawasan industri ini ada kawasan sawah di dalam kawasan industri, maka biarkan itu tetap ada. Di kawasan industri ada areal, ada kolam, ada danau-danau, biarkan itu ada, sehingga kawasan industri itu memiliki multidimensi. Satu, dia memiliki produk industri. Dua, memiliki produk pertanian. Ketiga, memiliki produk oksigen, nanti karbon. Yang keempat juga sebagai sarana catchment area untuk menangkap air. Dan di situ bisa terintegrasi dengan masyarakat, gitu, itu masyarakat, sehingga tidak ada problem sebuah kawasan industri manakala ditata dan dikelola secara baik. Pemahaman kita yang salah. Kalau ngomong industri itu pabrik, tidak ada sawah, tidak ada hutan, tidak ada danau. Tidak bisa seperti itu. Kota Bukit Indah itu salah satu kawasan industri yang di dalamnya ada hutannya, ada sawahnya, ada danaunya, dan itu bisa bersinergi dikelola oleh masyarakat. Masyarakat tetap menanam padi, masyarakat di kawasan industri tetap memelihara sapi, masyarakat tetap bisa memancing di kolam, masyarakat tetap setiap hari bisa mengambil kayu bakar, sehingga terintegrasi dengan baik. Itu yang saya maksud konsep 4 kalimat tunggal itu. Rebana nanti kita lihat fungsi-fungsi lahannya, sehingga fungsi lahannya. Nah, problem yang di kita ini kan ada keserakahan, sehingga seringkali fungsi lahannya dilanggar karena pertumbuhan, misalnya ruas pabriknya makin banyak, maka yang dikejar ekonomi. Untuk itu harus ada kesepakatan set plan awalnya. Ini yang dimaksud, sehingga industri bisa tumbuh menjadi pariwisata. Orang yang tinggal di kawasan itu tidak akan mengalami depresi, karena dalam setiap hari dia bersentuhan dengan aspek-aspek yang bersifat estetik, yang bersifat holistik. Oke. Terima kasih Pak. Kan sudah sangat ingin ya Pak Presiden. Apakah tidak bisa mempersilakan ini semuanya berakhir dalam? Iya, kalau saya sih gini, kan kita ini nggak boleh awal.
Elektabilitas hari ini itu kan hanya standarisasi kita berpolitik. Untuk itu, dalam ilmu politik harus tetap kita meningkatkan elektoral. Misalnya gini, di survei saja, itu misalnya paling tinggi angkanya kan 74,7, paling rendah 65 ya, berbanding dengan elektoral pesaing kita. Tetapi saya ingin tetap ideal dalam diri saya ingin 80%. Karena ingin 80%, maka saya setiap hari terus melakukan komunikasi publik dengan berbagai lapisan, tidak pernah berhenti. Karena dalam strategi sepak bola, walaupun sudah menang 4-0, kan boleh kita terus melakukan penyerangan. Karena serangan itu adalah pertahanan yang sejati. Oke, terima kasih Pak. Mang Bray ini mantap. Mantap Bang Bray, berkatan. Terima kasih ya pengamanan semuanya, terima kasih. Mohon. Lagi di. Dom.